Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazahumullahu jazaa'al awfa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat serta segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari yang begitu syahdu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah katakan sholat subuh merupakan sunanul huda, jalan-jalan hidayah. Maka kita sudah mendapatkan sebagian besar hidayah, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh perintah Allah berjamaah adalah sunnah Rasulullah SAW. Kedua hal insya Allah kita dapatkan, dan harapan kita mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam, penutup sekaligus pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat dan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya sharing ataupun berbagi terkait dengan tema menerapkan ajaran Nabi di era globalisasi. Namun sebelumnya saya akan mengawali dengan dua ayat Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 58 dan surat Al-Fath ayat 29, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahul mu'minun huwa khairul lahum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, dan dengan keduanya itu hendaknya orang-orang beriman itu berbahagia, dan itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari harta benda dunia. Ini surat Yunus. Ulama tafsir menjelaskan bahwa fadlun, keutamaan yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Maka kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat, khususnya umat Islam dan umumnya umat manusia. Dan ini keutamaan ini yang diirikan oleh Nabi Musa alaihissalam dulu. Jadi dulu ketika di alam arwah, maka Nabi Musa sudah tahu ini akan ada satu orang Nabi dan Rasul yang istimewa dan umatnya pun istimewa. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, kalau boleh aku meminta, izinkan aku menjadi Nabi dan Rasul yang engkau maksud ini. Nabi dan Rasul yang istimewa yang akan diutus di akhir zaman sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Karena Nabi Musa ditampakkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan Nabi Rasul tersebut beserta umatnya. Maka doa ini ditolak oleh Allah. Tidak, wahai Musa, aku telah takdirkan, bukan engkau orangnya. Kemudian Nabi Musa tidak berhenti. Lalu Nabi Musa minta permohonan kedua, ya Allah, kalau tidak engkau takdirkan aku sebagai nabinya, sebagai rasulnya, maka kalau begitu izinkan aku menjadi bagian daripada umatnya. Nah, ini pun yang kedua ditolak. Ditolak. Kenapa? Karena melihat Nabi Musa itu melihat keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad. Sehingga dengan keutamaan ini dalam ayat tadi Yunus ayat 58, maka Allah perintahkan falyafrahu al-mu'minun. Hendaknya orang-orang beriman itu bergembira, berbahagia dengan keutamaan ini, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah satu perintah anjuran bahkan dari Allah. Bentuk kegembiraan itu, bentuk kebahagiaan itu salah satunya adalah dengan merayakan tentu saja. Jadi perayaan Maulidun Nabi itu merupakan salah satu bentuk kita itu gembira dan bahagia. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 4 itu menjelaskan bahwa memperingati Maulid Nabi merupakan satu hal yang mustahab, disukai, dan ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin menurut beliau dalam rangka memperingati. Yang pertama, membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seluruh mukjizat beliau tidak bisa kita rasakan hari ini, hanya tinggal Al-Quran saja sebagai bukti otentik bahwasanya betul Nabi Muhammad SAW membawa ajaran risalah agama Islam. Rasulullah diberikan mukjizat membelah bulan, maka itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hadir hidup ketika itu. Kita hanya tahu daripada riwayat saja, hanya membaca dan mendengar. Rasulullah diberikan mukjizat keluar susu dari sela-sela jarinya untuk memberikan minum kepada para sahabat yang ketika itu kehausan ketika dalam peperangan. Maka ini tidak bisa kita saksikan, hanya orang yang hidup sahabat ketika itu yang bisa menyaksikan. Kita umat akhir zaman hanya tahu dari riwayat-riwayat saja. Mujizat lainnya, mimbar Rasulullah dari pelepah kurma menangis
karena diganti ya posisinya dengan mimbar yang lebih baru, nangis. Dan semua sahabat mendengarkan tangisannya ketika itu, dan itu hanya bisa didengarkan oleh sahabat yang hidup, yang hadir ketika peristiwa tersebut, dan kita hanya tahu dari riwayat-riwayat saja. Akan tetapi Al-Quran mukjizat satu-satunya yang diwarisi mulai dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai hari ini, dan masih ada, masih bisa kita sentuh, kita baca. Ini merupakan mukjizat. Maka dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan satu bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah dengan cara memberi makan. Memberi makan. Layaknya kita bikin syukuran untuk kelahiran anak kita. Ya. Ada yang bikin nasi uduk, nasi kuning, ya. Kemudian dibagi-bagi kepada tetangga, agar tetangga ikut merasakan bahwasanya kita lagi bahagia, kita lagi bersyukur dengan kelahiran anak kita. Maka seperti itulah kemudian kita membuat makanan yang dibagi-bagikan untuk tetangga-tetangga sebagai bentuk kegembiraan kita, kesyukuran kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan bersedekah. Bersedekah ini lebih spesifik lagi ya. Kalau memberikan makan ini umum sifatnya, tidak terkait dengan status dalam mustahiquz zakah. Tetapi kalau bersedekah berarti ada kaitannya dengan mustahiquz zakah. Dia diberikan pada orang-orang yang terkait dengan asnaf yang 8 mustahiq zakat, fakir, miskin, ya, dan seterusnya. Sedekah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berpendapat ataupun berfatwa mengenai hal ini, dirham harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim mukmin untuk memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka itulah harta yang bermanfaat. Artinya harta yang dikeluarkan untuk bikin makanan, untuk sedekah, itu tidaklah harta yang dihitung sebagai harta yang sia-sia. Dia akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti makanan-makanan yang lainnya, dia berpahala. Dan yang keempat adalah yang terakhir, cara kata Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca syair puji-pujian terhadap beliau, dengan membanyakkan salawat pada beliau. Dan ini sudah berlaku secara umum di masyarakat kita ya. Setiap maulid membaca kitab-kitab yang berisi syair-syair pujian yang kita kenal. Ada kitab Barzanji, kitab Maulid Diba, kitab Simtud Duror, dan lain sebagainya. Dan ini sudah ada syair. Dulu di zaman jahiliyah ada seorang sahabat penyair ulung. Zaman jahiliyah itu ada festival sastra yang disebut Festival Ukaz. Setiap tahun diadakan, seluruh penyair-penyair Arab yang terkemuka datang untuk memperlihatkan hasil karya terbaik mereka. Dan salah satu diantaranya adalah Hasan bin Thabit, yang ketika itu diminta oleh pembesar Quraisy, wahai Hasan, tolong engkau buatkan satu syair
yang mengolok-olok, yang menghina, yang mengejek Muhammad dan pengikutnya. Tujuannya agar apa? Agar meruntuhkan moral, agar menurunkan semangat Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, agar tidak lagi berdakwah kepada orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu. Ya. Dan syair yang di festival tersebut yang terbaik itu akan selalu dibaca diulang-ulang oleh masyarakat Arab ketika itu, ya. Jadi 1 tahun bakal terngiang-ngiang, ya. Karena Hasan bin Sabit belum pernah melihat Rasulullah, dia izin dulu, kalau begitu baik saya akan buatkan, tapi izin, saya tidak akan membuat satu syair tanpa observasi terlebih dahulu. Saya harus observasi siapa orangnya, seperti apa kesehariannya, agar aku bisa menemukan celah yang bisa aku buat menjadi syair untuk mengolok-olok ataupun menghinakan. Maka disampaikan, Muhammad setiap hari lewat jalan ini, nah kamu bisa melihat dia. Akhirnya pada satu waktu Hasan bin Sabit sembunyi untuk memperhatikan sosok dan gerak-gerik Muhammad. Maka ketika beliau melihat langsung sosok yang agung, maka serta-merta tidak bisa sedikit pun kata yang menghina, mengolok Nabi Muhammad SAW. Maka dia kembali kepada kaum Quraisy. Hadiah yang ketika itu sudah dalam genggamannya berupa 1 kantung uang dinar dilemparkan ke hadapan pemuka Quraisy sambil mengatakan, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku akan melakukan orang yang ketika aku lihat di wajahnya itu memancarkan cahaya seolah-olah purnama yang sempurna, seolah-olah ia dibalut oleh kain sutra yang halus, lembut budi pekertinya. Maka bahkan sebaliknya, kata Hasan bin Sabit, saksikan bahwasanya mulai saat ini, detik ini, aku jadi pengikutnya. Itu gara-gara hanya melihat Rasulullah saja. Maka kata ulama, sebelum Nabi Muhammad diutus pun keberkahan itu sudah ada di dalam tubuh Rasulullah SAW. Buktinya mana? Halimatus Sa'diyah yang ketika itu pekerjaan utamanya menyusui anak-anak, yang mengumpul anak-anak bayi untuk disusui jadi anak susuan. Itu ekonominya tadinya lemah, punya kebun tidak pernah menghasilkan panen yang menguntungkan, punya ternak tidak pernah mengeluarkan air susu. Tetapi ketika Halimatus Sa'diyah membawa bayi Muhammad ke rumahnya untuk disusui, maka disitulah keberkahan dimulai. Kebun-kebun yang dimilikinya itu tumbuh subur sehingga menghasilkan produk berlipat-lipat. Hewan ternak yang tadinya kering kerontang tidak keluar air susu, maka menjadi gemuk-gemuk dan keluar air susu. Ini salah satu bentuk keberkahan fisik Rasulullah SAW. Pun demikian yang Alimul Hasan bin Sabit, ketika melihat pertama kali fisik Rasulullah, maka hatinya sudah tertawan, sehingga tidak sanggup beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Bahkan kebalikannya, beliau malah memuji-mujinya. Dan ini merupakan syair pujian yang belum ada yang menandingi, ya. Dan sejak saat itulah kemudian Hasan bin Sabit dijuluki sebagai penyair kaum muslimin yang menyemangati kaum muslimin untuk berjuang bersama Rasulullah SAW.
Salah satu syairnya bunyinya begini: ajmalu minka lam tara aini qattun, ahsanu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kannaka khuliqta ma tasha. Ini syair pujian yang dikarang dibuat oleh Hasan bin Sabit terhadap Rasulullah. Ajmalu minka lam tara aini qattun, sungguh belum pernah mataku ini melihat wajah setampan dirimu. Ahsanu minka lam talidin nisa, dan sungguh aku belum pernah melihat orang yang paling indah, yang paling baik akhlaknya, fisiknya, yang pernah dilahirkan oleh wanita Arab ketika itu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan ya Rasulullah tanpa sedikit pun cacat ataupun kekurangan. Kannaka khuliqta kama tasha, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan sebagaimana engkau ingin diciptakan. Jadi ini menggambarkan kesempurnaan Rasulullah SAW, ya. Dan sebab inilah kemudian Hasan bin Sabit masuk Islam. Kemudian riwayat lainnya mengatakan bahwa pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, yang mana kita tahu namanya sebagai salah satu nama surat yang menjelaskan bahwa nanti dia dan istrinya berada di dalam neraka kekal selama-lamanya, itu akan mendapatkan keringanan. Setiap hari Senin dia akan diberikan keringanan, yaitu berupa dihembuskannya angin yang dingin, yang segar, sehingga tidak terasa baginya panasnya api neraka. Jadi di riwayat itu dikatakan satu malam Abbas, paman Rasul yang lainnya, didatangi oleh Abu Lahab yang ketika itu sudah mati, ya, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Dia datang, kemudian dia tanya, apa kabarmu? Maka dalam mimpi tersebut Abu Lahab menjawab, aku sesungguhnya diringankan azabku di neraka setiap hari Senin, karena aku adalah orang yang paling gembira, bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Maka Imam Syamsuddin mengatakan bahwasanya kalaulah orang kafir saja merasa gembira, merasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan orang Islam yang dari lahirnya Islam, sudah Islam, kemudian wafat dalam keadaan Islam, dia bergembira setiap tahunnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari riwayat ini adalah disimpulkan bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan. Nah, itu ayat yang pertama, yaitu surat Yunus ayat 58. Yang kedua, terkait dengan tujuan daripada memperingati Maulidun Nabi. Dalam riwayat yang masyhur, yang populer, awal mulanya, walaupun banyak beberapa riwayat ya, tapi yang populer diantaranya adalah yang pertama kali melaksanakan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketika itu beliau memimpin pasukan kaum muslimin untuk merebut kembali kunci kota suci Palestina atau Yerusalem. Yerusalem ibu kotanya Darussalam, bahasa Ibraninya Yerusalem, bahasa Arabnya Darussalam. Yang ketiga itu belum berhasil juga, belum berhasil. Maka kemudian beliau konsultasi, minta fatwa, meminta nasihat kepada ulama, bagaimana yang seharusnya. Maka akhirnya melihatlah ke kemah-kemah pasukan ketika itu,
Dan banyak kaum muslimin pasukan ketika itu yang sudah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena begitu jauhnya jarak dari zaman Rasulullah kepada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu baru ratusan ya jaraknya, belum ribuan, baru ratusan. Maka ulama beri nasihat, kalau begitu kita perlu menghidupkan lagi sunnah yang pernah diajarkan Rasulullah SAW agar semua kaum muslimin melakukannya. Ya, sebagian meninggalkan bersiwak, sebagian meninggalkan adab-adab ketika makan, tidak pakai adab lagi. Sebagian meninggalkan adab-adab ketika mau tidur. Sebagian pasukan meninggalkan sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah, rawatib. Ya. Maka akhirnya untuk menghidupkan adalah caranya bagaimana menghadirkan kembali Rasulullah SAW ke dalam kehidupan umat. Maka menghadirkannya adalah dengan membacakan biografi kehidupan Rasulullah SAW. Maka disitulah kemudian dibacakan ya biografi kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari lahir sampai dengan wafat beliau. Maka kemudian disitulah akhirnya umat sadar bahwasanya tidak ada kemenangan, kejayaan selain daripada menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka mulai sejak itu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu belajar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah kembali dalam hidup mereka, dan akhirnya yang terjadi apa? Berhasil mengambil kembali kunci kota suci Yerusalem, Darussalam, Palestina, di Palestina. Sehingga sejak itu kemudian kembali tanah Palestina ke dalam pangkuan kaum muslimin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari dua ayat tadi kita masukkan ke dalam tema bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW ke dalam dunia yang hari ini menuju globalisasi. Dulu untuk mengetahui satu berita itu kita agak delay waktunya, paling tidak 1 hari ya, 1 hari. Hanya tahu dari informasi koran ya. Koran itu kan terbit hari ini berarti berita kemarin. Tapi hari ini dengan perkembangan zaman, 1 jam bahkan dalam hitungan menit kita sudah bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia yang lainnya. Berkat apa? Berkat teknologi. Dan ini bagian daripada globalisasi dunia. Kalau dulu mungkin belum pernah atau jarang ditemukan hubungan antara bangsa-bangsa. Ya. Hari ini itu sudah multilateral barangkali ya. Bahkan sudah tidak asing lagi ya pernikahan dengan antar negara, antar bangsa, yang dulu belum pernah atau mungkin jarang dikatakan. Maka ini berpengaruh ya, berpengaruh dengan segala halnya berpengaruh. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dalam fikih pun kontemporer ya, itu ijtihad yang dilakukan oleh ulama dalam rangka sebagai respon terhadap perubahan zaman ya. Misalnya fatwa Majelis Ulama untuk hal-hal terkait dengan perkembangan teknologi apa? Misalnya vaksin. Kan di zaman Rasulullah belum ada, sahabat belum ada. Tetapi umat manusia butuh terhadap vaksin tersebut, maka
fatwa pun dibutuhkan untuk mengetahui kehalalan daripada satu produk tersebut. Atau misalnya dulu sahabat belum pernah sampai kepada satu wilayah yang dimana siang harinya itu lebih banyak daripada malam harinya, atau kebalikannya, malamnya lebih banyak daripada siang harinya. Lantas muncul pertanyaan fikih, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Nah, di situ kemudian bagaimana respon syariat agama mengeluarkan fatwa sebagai rujukan, sebagai arahan umat untuk bisa tetap menjalankan syariat agama Islam. Nah, di sini kemudian penting untuk memperhatikan bagaimana kemudian kita tetap berpegang kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini viral terkait dengan frugal living. Milenial ya, frugal living. Padahal hal ini sudah menjadi bagian daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Frugal living itu kan konsepnya sebenarnya adalah hidup sederhana. Dan ini yang diajarkan oleh agama Islam, oleh Rasulullah. Bagaimana seseorang muslim tidak berlaku ifrat atau tafrid. Jadi ifrat dan tafrid, apa perbedaannya? Kalau ifrat itu memegang harta sekuat-kuatnya sehingga bisa dikatakan dia jatuh dalam sifat kikir atau bakhil, pelit. Atau tafrid, kebalikannya, dia membelanjakan hartanya sesukanya sehingga jatuh ke dalam sikap tabzir, mubazir. Maka ajaran agama Islam itu menghendaki kita untuk bersifat muqtasid, yang pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrid. Nah, itu yang sekarang itu oleh milenial disebut frugal living. Ya. Konsep zakat pun sebenarnya adalah sebagai bentuk untuk menghapus sifat bakhil dan kikir. Jadi adanya zakat, ketentuan itu satu untuk menghilangkan ifrat tadi yang jatuh pada bakhil dan kikir, atau sebaliknya untuk menjaga kaum muslimin untuk bersifat jangan sampai tafrid ataupun berlebih-lebihan dalam bersedekah. Misalnya dia bersedekah seluruh hartanya tanpa memikirkan keluarganya yang menjadi kewajibannya untuk menanggung kehidupannya, itu nggak boleh. Makanya ada zakat ditentukan sekian persen. Jadi untuk mengendalikan keduanya agar kaum muslimin tidak terjatuh pada ifrat dan tafrid. Ifrat yang terlalu berlebihan dalam menahan harta, atau tafrid yang terlalu berlebihan juga untuk melepaskan harta bendanya. Adanya zakat itu. Kemudian hal-hal lainnya seperti yang hari ini baru ditemukan. Kenapa kemudian Rasulullah SAW memperhatikan masalah konsumsi makanan? Ya, Rasulullah tidak pernah menggabungkan antara makanan sifatnya panas dengan dingin. Dan itu ternyata hari ditemukan oleh ilmu kesehatan, ya, tidak baik untuk kesehatan, ya, akan berpengaruh pada sistem pencernaan, peredaran darah dan seterusnya. Sehingga betullah Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka baginya pahala sebagai seolah-olah dia mati syahid. Artinya apa? Segala sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bernilai, yang mana kita amalkan, kita kerjakan, kita lakukan tanpa memperhatikan masalah apakah itu nanti punya benefit,
apakah itu nanti punya keuntungan ataupun kelebihan dari sisi kesehatan dan seterusnya, maka kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW seluruh kehidupannya ini terekam ataupun direkam oleh sahabat lewat periwayatan, jalur periwayatan hadis. Hadis Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Imam Ahmad, ada kurang lebih 600.000 hadis. 600.000 hadis. Tapi kalau seandainya setiap ucapan Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah kalau diterjemahkan ke dalam hadis, itu mungkin bisa lebih daripada itu. Kenapa? Karena hidup Rasulullah bersama para sahabat itu kurang lebih 40 sampai dengan 60 tahun lamanya. Ya. Boleh kalau diibaratkan satu hari saja, itu dalam kehidupan Rasul jadi 10 hadis, berarti satu tahun jadi 3.650 hadis. Kalau 10 tahun jadi 365.000 hadis. Kalau 20 tahun tinggal dikalikan kelipatannya. Jadi artinya hadis yang ada hari ini belumlah merangkum secara utuh keseluruhan hidup Rasulullah SAW, tetapi sudah mewakili, sudah keterwakilan, ada keterwakilan dalam hadis tersebut. Kalau mau kita press lagi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, 5.000 sampai dengan 6.000 hadis. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ratusan ribu hadis, kemudian diseleksi lagi oleh beliau, dianalisa kesahihannya, maka terangkum dalam kitab sahih beliau, yaitu sebanyak 5.000 sampai dengan 6.000 hadis Rasulullah. Dan itu pun kata Imam Nawawi, 40 saja yang bisa kita hafalkan dan amalkan terkait dengan agama, maka itu sudah dianggap sebagai apa? Bersama para muhaddisin, akan dibangkitkan bersama fuqaha ulama. Barang siapa yang menghafalkan, hafazo itu menghafal dan juga artinya bisa menjaga. Hafazo yuhafizu, man hafazu alaiya arba'ina min dinihi. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dari agamanya, ajaran agama, syariat terkait dengan syariat agama Islam, maka akan dibangkitkan bersama ulama, bersama fuqaha, akan tercatat. Maka ini merupakan keutamaan bagaimana kemudian menghadirkan ajaran Rasulullah SAW ke dalam era globalisasi yang hari ini sudah semakin memprihatinkan, yang mana era globalisasi ini dijadikan oleh iblis dan para pengikutnya, para tentaranya, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menyesatkan manusia, ya. Maka salah satu menghadapinya adalah bagaimana menghadirkan kembali ajaran-ajaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah dibawa oleh beliau ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana membiasakan tilawatul Quran ini untuk obat bagi orang-orang yang mungkin hari-hari selalu melihat medsos, matanya ngelihat medsos, ya, pagi, siang, sore. Penawarnya baca Quran, ya. Matanya dibersihkan dengan baca Quran. Atau kita membaca berita-berita yang belum tentu kebenarannya, berita-berita yang mungkin sifatnya ghibah, ataupun tontonan yang memperlihatkan aib saudara muslim lainnya. Maka dengan zikir itu penawar daripada hal tersebut. Kata Rasulullah,
menghilangkan ataupun membalas sesuatu perbuatan yang buruk, yaitu dengan berbuat baik. Wa bi sayyata al hasanata tamhuha, maka lakukan kebaikan setelah melakukan keburukan sebagai penghapus. Kebaikan itu penghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa menghidupkan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan keluarga kita serta anak cucu kita. Amin Allahumma amin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekhilafan datang dari saya sebagai hamba yang taif. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, pada para jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.